Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali siang menjelang sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berapi kami ya Bapa untuk mengerti memahaminya. Biar firman-Mu akan selalu menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Dan kami akan mengerti dan memahami tentang Engkau, mengerti dan memahami jalan-jalan-Mu, dan mengerti dan memahami akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami bisa memberitakan Injil bagi semua orang yang ingin mengenal Injil dan keselamatan kekal yang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu, akan terus menerangi kami dengan kekuatan firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah jiwa-jiwa yang ingin mengenal Engkau melalui pemberitaan Injil kami, anak-anak-Mu, agar semua orang mendapat keselamatan kekal dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5, ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-42. Dan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-11 dengan perikop Ananias dan Safira yang berbunyi demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Kau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, musuhnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian, kata Petrus. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka musuhnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus jujur dalam hal keuangan, apalagi di gereja kita, di mana-mana saja. Jangan uang itu kita korupsi atau tidak ada pertanggungjawaban. Karena itu uangnya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk semua jemaat, bukan untuk dimakan oleh bendahara ataupun pekerja-pekerja gereja. Jujurlah dalam hal keuangan saudara, karena kita akan bertanggung jawab dengan hal ini dalam hal kebinasaan kita membohongi Roh Kudus. Karena Tuhan tahu setiap orang itu hatinya bagaimana dengan uang. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-16. Dengan perikop baru, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang berbunyi demikian. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan baringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit
dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Puji Tuhan, mujizat itu terjadi pada Petrus yang benar-benar dipilih Tuhan untuk melakukan banyak mujizat dan diberi kuasa oleh Sang Kristus itu sendiri melalui Roh Kudusnya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi hingga sekarang bagi orang-orang yang benar tulus hatinya melayani. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop baru. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara yang berbunyi demikian. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan bawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah. Dan mereka mengajar orang banyak. Puji Tuhan saudara, kuasa dan mujizat Tuhan luar biasa. Tetapi orang-orang dari zaman dulu ini sepertinya orang-orang Farisi, ahli Taurat itu sampai sekarang ya saudara, masih saja menyangkal Yesus Mesias, Yesus Kristus. Padahal Tuhan memilih mereka menjadi umat pilihan, tetapi kok bisanya keras-keras hati begitu ya? Gak habis pikir gua. Biar saja, mungkin ada maksud Tuhan di balik semua itu, supaya mereka percaya kelak bahwa bangsa-bangsa lain bisa dipilih Tuhan untuk menghuni kerajaan Allah, karena mereka yang keras hati dan tidak mau percaya. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 hingga dengan ayat yang ke-42 dengan perikop baru. Rasul-rasul di depan mahkamah agama. Nasihat Gamaliel yang berbunyi demikian. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Benar nih saudara, ingat ini. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Nah ini, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Ini saudara, menjadi pemimpin dan juru selamat. Ingatlah ini, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Nah ya kan, supaya Israel itu mau bertobat. Tapi kok sampai sekarang banyak orang Israel gak percaya ya, heran kok.
Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ya kan saudara? Bukannya mau mengerti baik, tapi masih mau membunuh lagi. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan minta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hei orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini, sebab dahulu telah muncul di Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan yang punya kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai beralah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai beralah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyusah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Berarti dari zaman dulu saudara, ketika Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, bahwa banyak sekali penolakan dan orang-orang ini menderita karena nama Yesus. Berarti dari zaman rasul-rasul itu semua sudah terjadi. Jadi puji Tuhan saudara yang dimana-mana Anda berada itu, Anda berbahagia juga ya, karena Anda menerima penghinaan ataupun penganiayaan karena nama Yesus. Karena justru di situ Anda akan menyelamatkan banyak jiwa saudara. Karena Tuhan akan bekerja pada Anda semua. Oke, Tuhan Yesus berkati firman-Nya hari ini. Semoga kita semua beroleh kemerdekaan di dalam Kristus selamanya, dan hanya Dialah satu-satunya tujuan kita, dan juga Dia yang layak dipuji, ditinggikan. Bukan kita, karena kita hanya alat bagi kemuliaan namanya. Kita adalah anak-anaknya yang menghuni kerajaannya, yang kelak akan datang ke dalam dunia ini, dan sekarang sudah ada kerajaannya di dunia bagi orang-orang yang telah percaya. Terima kasih, selamat sore, Tuhan Yesus berkati, happy Sunday all, God bless you all, Immanuel. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami buat firman-Mu. Biarlah kami selalu dikuatkan melalui pembacaan Alkitab kami setiap hari, agar nama-Mu semakin ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Begitu juga dengan bangsa Israel atau Yahudi atau orang-orang yang belum percaya di seluruh muka bumi ini. Jamah mereka ya Bapa, beri mereka penjelasan ataupun buka mata hati mereka untuk dapat mencari kebenaran akan Injil-Mu yang sejati, di mana hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju terang. Karena Allah adalah terang, Allah adalah kasih, Allah adalah tujuan hidup semua umat manusia. Tanpa melalui Yesus Kristus, manusia tidak akan sampai kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Terpujilah Engkau Bapa, hosana bagi Raja kami, dan terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus, haleluya, amin. God bless you all. Jangan lupa subscribe.